got so motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come. I got 3 old guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani dengan NIM 220220060, jurusan Administrasi Publik, semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Sinjai. Baik, dengan ini saya membuat video sebagai tugas dari mata kuliah kepemimpinan. Tema yang saya akan bahas adalah analisis proses kepemimpinan di kantor desa, studi lapangan sebagai upaya peningkatan kinerja pemerintahan lokal di Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan. Baik, yang pertama saya akan membahas terkait latar belakang yang dimana kantor desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepemimpinan di tingkat desa seringkali menjadi penentu utama yang efektivitas kerja aparatur desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam aspek administratif maupun pembangunan lokal, yang dimana studi lapangan terkait proses kepemimpinan di kantor desa menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bagaimana peran kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan lokal. Analisis yang mendalam dapat memberikan gambaran tentang pola kepemimpinan yang efektif, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kinerja. Nah, adapun tujuan dari studi lapangan ini, yang pertama itu mengidentifikasi gambaran umum kantor desa Bulukamase, yang kedua menganalisis proses kepemimpinan di kantor desa Bulukamase, dan yang ketiga mengevaluasi hubungan antar proses kepemimpinan di kantor. Nah, adapun manfaatnya studi lapangan ini, yang pertama bagi pemerintah desa memberikan masukan dan rekomendasi praktis untuk memperbaiki proses kepemimpinan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di desa. Baik, yang kedua, bagi masyarakat dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung kinerja pemerintah desa serta menciptakan hubungan yang lebih harmonis antar pemerintahan dan masyarakat. Dan yang ketiga itu bagi peneliti menambah wawasan dan pengalaman dalam memahami dinamika kepemimpinan serta aplikasinya dapat konteks dalam pemerintahan lokal. Dan yang keempat, bagi akademisi atau praktisi menyediakan referensi atau bahan kajian yang relevan untuk penelitian lanjut terkait kepemimpinan di pemerintahan desa. Selanjutnya kita masuk pada pengertian kepemimpinan, yang dimana kepemimpinan merupakan proses pengarahan dan mempengaruhi aktivitas orang lain yang berkaitan dengan tugas-tugas mereka. Dalam konteks pemerintahan desa, kepemimpinan melibatkan peran kepala desa dalam mengelola sumber daya, menyusun kebijakan, dan membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Selanjutnya, yang kedua, proses kepemimpinan, yang dimana adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi, mengarah, dan memotivasi individu atau kelompok guna mencapai tujuan yang bersama, yang dimana ada berikut proses-proses utama dalam kepemimpinan yang pertama, organisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengarahan, pelaporan, dan penganggaran. Selanjutnya masuk kinerja pemerintahan desa. Kinerja pemerintahan adalah ukuran efektivitas, efisien, dan produktivitas pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dalam menjalankan program pembangunan. Kinerja pemerintah desa mencerminkan sejauh mana tujuan-tujuan pembangunan tercapai, terutama dalam pelayanan publik dan membangun masyarakat pemerintah desa konteks lokal, yang dimana pemerintah desa dapat konteks lokal merupakan gambaran terdepan
dalam pelayanan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja, pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, menjunjung nilai-nilai lokal, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Nah, selanjutnya pentingnya partisipasi masyarakat, yang dimana bukan hanya hak tetapi juga tanggung jawab warga dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah desa tidak hanya menjadi transparan dan akuntabel, tetapi juga menciptakan pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Nah, selanjutnya kita masuk pada gambaran umum Desa Bulukamase, yang dimana kantor Desa Bulukamase merupakan pusat pemerintahan desa yang berlokasi di Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Bulukamase memiliki wilayah seluas 14,7 km yang terdiri dari area pemukiman, lahan pertanian, dan fasilitas umum lainnya. Jumlah penduduk di desa mencapai 3.323 orang jiwa yang tersebar di 6 dusun. Yang pertama Dusun Topangka, Dusun Amesing, Dusun Kaharang, Dusun Jenae, Dusun Bola, dan Dusun Baru. Nah, sebagai lembaga pemerintahan di tingkat desa, kantor Desa Bulukamase memiliki tugas utama untuk memberikan pelayanan administratif, melaksanakan pembangunan, dan menjaga hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dengan masyarakat. Nah, yang dimana proses kepemimpinan di kantor Desa Bulukamase itu yang pertama organisasi, yang dimana kantor Desa Bulukamase dirancang untuk memastikan bagaimana tugas yang jelas dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Yang kedua, di mana perencanaan di desa dilakukan secara partisipatif untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan melakukan musyawarah desa, Mundes, dokumentasi rencana seperti RPJMdes dan RKPDS, serta survei lapangan guna memastikan perencanaan berbasis data. Dan yang ketiga, pelaksanaan yang dimana program kerja di Desa Bulukamase difokuskan pada realisasi rencana yang telah ditetapkan seperti pengarahan sumber daya, pelaksanaan program prioritas, serta kolaborasi eksternal. Desa bekerja sama dengan pemerintahan kabupaten dan lembaga swasta. Yang keempat, pengendalian, yang dimana dilakukan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, seperti monitoring berkala dan evaluasi internal. Dan yang kelima, pengarahan, yang dimana dilakukan seperti arahan operasional, motivasi kepada perangkat desa, dan solusi konflik. Dan selanjutnya pelaporan, yang dimana pelaporan Desa Bulukamase berfungsi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta seperti laporan eksternal, pelaporan kepada pemerintah daerah, dan transparansi kepada masyarakat. Selanjutnya yang ketujuh, penganggaran, yang dimana penganggaran ini dilakukan secara transparan dan berbasis kebutuhan. Nah, selanjutnya kita masuk pada hubungan antar proses dalam kepemimpinan, yang dimana hubungan antar proses kepemimpinan ini merupakan suatu rangkaian yang saling terkait dan tidak dipisahkan keseluruhannya. Proses ini saling melengkapi dan membentuk siklus yang terus berkelanjutan. Organisasi ini yang kuat mendukung perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik memastikan bahwa pelaksanaan berjalan secara lancar. Pelaksanaan yang diawasi dengan laporan yang akurat dan laporan yang menjadi dasar untuk menyusun anggaran berikutnya. Yang dimana jika salah satu proses tidak berjalan dengan baik, maka proses lainnya akan terlambat atau akan terhambat, serta tujuan desa sangat sulit tercapai.
Nah, oleh karena itu, hubungan antar proses ini menjadi inti dari keberhasilan kepemimpinan di kantor desa Bulukamase serta yang terjadi di desa Bulukamase. Selanjutnya, kita masuk pada kesimpulan yang dimana proses kepemimpinan di kantor desa mencakup serangkaian kegiatan yang saling berhubungan mulai dari organisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengarahan, pelaporan, dan penganggaran, yang dimana setiap proses memiliki peran dan fungsi spesifik yang saling melengkapi untuk memastikan bahwa pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun meskipun proses kepemimpinan di Desa Bulukamase berjalan cukup baik, terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga ahli, serta kebutuhan akan transparansi dan partisipasi masyarakat yang lebih besar. Oleh karena itu, meskipun mekanisme kepemimpinan ini sudah terstruktur, masih banyak ruang untuk memperbaiki agar kinerja pemerintahan desa lebih optimal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi fisabilil haq, astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.